Pada materi Matsama kali ini, kita akan membahas tentang tata tertib yang berlaku di MTS Negeri 5 Ciamis. Tapi sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Nurul Wahidah. Ibu di sini mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan tata tertibnya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan pembelajaran. Nah, sama dengan sekolah yang lain, di MTS Negeri 5 Ciamis kita masuk mulai pukul 7:10 dan selesai pada pukul 13:55. Kecuali hari Jumat dan Sabtu. Untuk Jumat dan Sabtu kita selesai pada pukul 11:25 dan untuk hari Sabtu kita selesai pada pukul 12:05. Selain jadwal kegiatan pembelajaran, di MTS kita juga memiliki jadwal kegiatan pengembangan diri atau yang biasa disebut dengan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Adapun kegiatan ekstranya meliputi keagamaan, PMR, Paskibra, kesenian, pramuka, dan olahraga. Selain tata tertib yang tadi, kita juga ada tata tertib yang harus peserta didik ikuti, yaitu yang pertama, peserta didik harus melaksanakan sholat duha dan tadarus Al-Quran sebelum jam pertama dimulai. Artinya, seluruh peserta didik harus berada di lingkungan sekolah sebelum jam 07:10. Dan duha ini biasanya dimulai pada pukul 6:30. Yang selanjutnya, peserta didik harus mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan pada hari besar nasional dan harus sudah siap pada 5 menit sebelum upacara dimulai. Kemudian yang ketiga, peserta didik harus memakai seragam dan atribut lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya, peserta didik harus berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan, yaitu untuk hari Senin, berpakaian celana atau rok putih dan baju putih. Baju harus dimasukkan untuk laki-laki dengan memakai ikat pinggang hitam, topi, dan dasi menyesuaikan. Selanjutnya, hari Selasa berpakaian celana atau rok biru dan baju putih. Baju harus dimasukkan, ini untuk laki-laki, dengan memakai ikat pinggang hitam. Kemudian hari Rabu dan Kamis berpakaian celana atau rok biru dan atasannya menggunakan baju batik. Ini juga sama harus dimasukkan, khusus untuk laki-laki, dengan memakai ikat pinggang hitam. Dan hari Jumat berpakaian celana atau rok coklat dan baju muslim. Terakhir, hari Sabtu berpakaian celana atau rok coklat dan baju pramuka. Semuanya ini harus dimasukkan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini yang paling penting, seluruh peserta didik ini harus menggunakan sepatu kets warna hitam, bertali hitam, dan berkaos kaki putih. Lanjut ke tata tertib berikutnya, peserta didik yang membawa kendaraan bermotor harus menaati tata tertib berkendara. Artinya, tidak diperkenankan membawa motor secara ugal-ugalan dan harus memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, peserta didik harus menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung. Selanjutnya, peserta didik harus mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai. Peserta didik yang ingin meninggalkan karena suatu hal harus meminta izin kepada guru yang mengajar atau guru piket. Biasanya nanti yang ingin meninggalkan lingkungan sekolah itu harus berbicara dulu atau meminta izin terlebih dahulu kepada guru piket untuk kemudian diberi surat izin meninggalkan belajar. Dan itu harus dikembalikan ketika peserta didik tersebut sudah kembali lagi ke sekolah. Selanjutnya, apabila di kelas belum ada guru, maka ketua kelas atau KM itu harus menghubungi guru piket atau guru mata pelajaran yang terkait. Seluruh peserta didik diharuskan untuk menjaga kebersihan ruang kelas. Kemudian peserta didik harus berada di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kecuali pada waktu istirahat dan atau ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan di luar kelas dengan bimbingan guru. Nah, ini jelas harus dibedakan ya dari sekolah-sekolah kalian yang terdahulu. Kalau dulu kalian misalkan ibu guru keluar kelas, kalian bisa mengikuti, tapi kalau sekarang, kalau misalkan pergantian jam pelajaran, karena gurunya nanti akan berubah begitu ya.
kalian tidak diperkenankan untuk keluar kelas kecuali pada saat jam istirahat. Gitu. Selanjutnya, peserta didik yang berhalangan hadir harus melampirkan surat dari orang tua atau wali. Dan terakhir, peserta didik ini diwajibkan atau diharuskan mengikuti ekstrakurikuler pramuka, karena ini termasuk ekstrakurikuler yang wajib di sekolah kami. Itu dia beberapa tata tertib yang harus kalian patuhi selama menjadi peserta didik di MTS Negeri 5 Ciamis. Untuk yang melanggar atau yang tidak mematuhi akan ada sanksi yang menanti kalian. Nah, apa saja sanksinya? Kita akan bahas berikutnya. Sebelum ke sanksi-sanksi, kira-kira jenis pelanggaran apa sih yang tidak boleh kalian lakukan selama menjadi peserta didik di MTS Negeri 5 Ciamis ini? Nah, untuk jenis pelanggaran ini tertulis di kartu yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian pegang selama menjadi peserta didik di MTS Negeri 5 Ciamis ini. Nah, di belakang ini terdapat jenis pelanggaran yang tidak boleh kalian lakukan. Dan akan Ibu jelaskan beberapa saja. Yang paling banyak atau yang paling sering dilakukan adalah yang pertama, memakai pakaian dan sepatu tidak seragam, tidak lengkap, tidak rapi. Tidak rapi itu artinya bajunya tidak dimasukkan, kemudian ketat, dicoret-coret, kaos dalam berwarna, kemudian memakai topi yang tidak dianjurkan atau bebas, dan memakai perhiasan atau aksesoris secara berlebihan. Nah, ini kalian akan mendapatkan skor tata tertib 10 ya. Untuk pelanggaran jenis ini skornya adalah 10. Selanjutnya, yang sering dilakukan adalah tidak memakai sepatu atau memakai sendal. Nah, ini pengecualiannya kalau misalkan kalian ada yang sakit kaki, kemudian yang tidak memungkinkan untuk kalian memakai sepatu, nah ini diperkenankan, ini ada pengecualian. Yang selanjutnya, ini juga paling sering dilanggar dan tentunya tidak boleh kalian lakukan ya. Rambut peserta didik panjang atau gondrong, kemudian mencat rambut, memakai wig, memelihara buntut atau kucir, dan memodifikasi rambut yang dianggap tidak pantas. Nah, selanjutnya, sendirian atau berkelompok berada di luar kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru yang mengajar saat itu atau guru piket. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau guru keluar kelas itu kalian tidak diperkenankan mengikuti guru. Guru keluar kelas, kalian ikut keluar kelas. Kalau tanpa seizin guru mata pelajaran tersebut atau guru piket. Kecuali pada jam istirahat itu baru kalian boleh meninggalkan kelas. Selanjutnya, tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, mengingat ini ekstra wajib, ini dimasukkan ke dalam jenis pelanggaran yang tidak boleh kalian langgar, dan ini poinnya berapa pramuka? 20 ya. Untuk selanjutnya, membawa atau menggunakan kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan. Misalnya menggunakan motor yang knalpotnya bising, kemudian membawa motor dengan ugal-ugalan, nah itu sangat tidak diperkenankan. Ini langsung dikenakan sanksi poin dan jumlah poinnya ini 20. Selanjutnya, membawa HP ke sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, ini sangat tidak diperkenankan ya, kalian membawa HP ke sekolah. Jadi HP-nya cukup disimpan di rumah ketika kalian ke sekolah, dan ketika pulang sekolah itu silahkan ya. Yang selanjutnya, bolos atau meninggalkan sekolah tanpa izin. Bolos ini bisa jadi dari pagi-pagi kalian tidak sekolah sama sekali, atau bisa jadi kalian hanya masuk ke sekolah dari jam pertama sampai jam keempat saja misalkan, dan pas istirahat kalian tiba-tiba pulang tanpa seizin dari guru yang bersangkutan ya. Dalam hal ini adalah guru piket. Begitu. Dan ini sanksi poinnya 30. Kemudian yang selanjutnya, membawa dan menghisap rokok di lingkungan madrasah. Nah, ini rokok ya. Rokok ini masih jadi pelanggaran yang trending begitu. Ada beberapa siswa yang masih melakukan ini, dan ini sangat tidak diperkenankan karena skornya skor untuk merokok ini adalah 40. Yang selanjutnya, mempertontonkan atau melihat film, baik itu dari VCD, DVD, HP, majalah, koran, atau buku dan sejenisnya yang berindikasi pornografi. Ya, ini sangat tidak diperkenankan karena selain merugikan untuk diri kalian sendiri, ini juga termasuk hal yang sangat tidak terpuji. Ini skornya 50. Selanjutnya,
tidak melaksanakan sholat zuhur berjamaah di lingkungan madrasah atau tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini bagi laki-laki ya. Ini skornya 50. Kemudian melakukan pelecehan seksual atau berbuat asusila yang dikategorikan porno aksi. Ini sangat fatal ya. Ini termasuk pelanggaran yang sangat fatal. Jadi poin untuk pelanggaran ini adalah 100. Yang selanjutnya membawa, mengkonsumsi, memperdagangkan atau mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkotika dan minuman keras, ini juga poinnya 100. Dan yang terakhir ini berbuat kriminal baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, itu poinnya 100. Nah itu tadi jenis pelanggaran dan skor tata tertibnya. Jika kalian melakukan pelanggaran yang sudah tadi disebutkan, nah itu akan dituliskan di kartu kendali seperti ini. Ini namanya kartu kendali. Ini akan kalian pegang selama kalian berada atau selama kalian tercatat menjadi peserta didik di MTS Negeri 5 Ciamis. Di sini akan dituliskan nomor, tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, poin, dan jumlah poin. Jumlah poin ini nantinya akan dikumpulkan atau akan diakumulasikan sejumlah pelanggaran kalian. Kalau misalkan pelanggaran kalian mencapai skor minimal 30, itu akan orang tua kalian akan kami berikan surat pemberitahuan bahwa kalian telah melanggar jenis pelanggaran yang tertulis di sini. Kemudian jika poin mencapai 60 poin, maka orang tua kalian akan dipanggil. Akan kami beri surat panggilan begitu, dan akan dipanggil untuk menyelesaikan atau untuk menindaklanjuti jenis pelanggaran yang sudah kalian lakukan. Dan ketika jenis pelanggaran kalian mencapai 90 poin atau bahkan lebih, nanti akan diberikan surat peringatan dan akan diskors selama minimal 3 hari. Nah, adapun ketika jenis pelanggaran yang kalian lakukan itu sudah sangat fatal, itu akan dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis dari MTS Negeri 5 Ciamis. Nah, apa saja sih yang menjadi pelanggaran yang sangat fatal ini? Nah, peserta didik dinyatakan mengundurkan diri dari MTS Negeri 5 Ciamis dan diserahkan kepada orang tua wali apabila yang pertama melanggar SP3. Misalkan jika kalian sudah mendapat SP3, orang tua sudah dipanggil, kemudian diberikan surat perjanjian, kemudian sudah diskors dan masih saja melanggar, itu kalian dinyatakan mengundurkan diri. Yang selanjutnya melakukan provokasi sehingga menyebabkan tawuran massal gitu ya. Misalkan kalian ngompor-ngomporin orang untuk mengikuti tawuran atau kegiatan kekerasan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian melawan guru atau karyawan MTS Negeri 5 Ciamis secara fisik. Misalkan kalian ada tidak setuju dengan apa yang sudah dinasihatkan oleh guru misalkan, dan kalian melawan secara fisik, misalkan meninju dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dikategorikan ke dalam pelanggaran yang berat. Kemudian berbuat kriminal baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ini secara otomatis kalian dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian membawa, mengkonsumsi, dan memperdagangkan atau mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkotika dan minuman keras. Dan terakhir, melakukan pelecehan seksual atau berbuat asusila yang dikategorikan sebagai porno aksi. Nah, ini dia jenis pelanggaran berat yang secara otomatis tanpa harus SP3 itu langsung dinyatakan mengundurkan diri dari Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Ciamis ini. Nah, itu dia tata tertib peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Ciamis tahun pelajaran 2020-2021. Semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian patuhi selama kalian berada di sekolah ini. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.